Three, two, one. Halo Vakum Muda, kembali lagi di Obrolan Ngobrol Santai Tebarkan Inspirasi. Di sini, kami akan membawakan isu-isu seputar hukum, edukasi, dan pendidikan, serta hal menarik lainnya. Edisi kali ini, saya sedang kedatangan tamu yang lagi-lagi merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang merupakan founder dasarhukum.id. Dasarhukum.id merupakan platform edukasi hukum di Instagram dengan jumlah follower hampir 50.000. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Kak Hanifah Azizah SHMH. Halo Kak. Halo Grace. Selamat siang. Gimana kabarnya? Siang. Alhamdulillah baik. Grace gimana kabarnya? Baik juga Kak. Nah gimana nih Kak? Mau manggil Hanifah, Azizah, atau Hani atau gimana nih? Biasanya sih saya dipanggil Kak Hani aja sih. Karena baik. banyak followers dasar hukum itu banyak yang junior-junior. Jadi banyak itu manggilnya Kak Hani. Oke, berarti kita manggilnya Kak Hani. Iya. Oke. Nah Kak Hani, sebelum kita masuk tentang dasarhukum.id, aku mau tahu dong gimana sih pengalaman kakak dulu selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum USU? Oke, sebelum kita mulai, ini kakak mau tanya dulu nih, Grace angkatan berapa ya? Grace sendiri angkatan 2019. Kalau Kak Hani angkatan berapa? Saya angkatan 2013. Berarti sudah Lumayan jauh ya? Iya, berarti udah 10 tahun ya, Ya, awal sekitar masuk 10 ya. tahun, Jadi Kak. banyak perubahan sih dari awal kakak kuliah sampai ini sekarang kebetulan kakak juga lagi kuliah doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Di USU juga, Kak? Iya, Wah, keren, cinta keren. USU nih ceritanya. Berarti S1, S2, S3-nya USU? Iya USU, Oke. gitu. Jadi udah penjurusan Grace. Sudah Kak? Ambil apa? Grace sendiri ambil hukum ekonomi Kak? Oke, saya hukum pidana. Oh kakak dulu hukum pidana, wah sampai keren sekarang hukum banget. pidana. Oh sampai S3 hukum pidana juga Iya, Kak? jadi Mantap. kalau ditanya ya pengalaman kuliah di Fakultas Hukum USU ya kita udah pasti sudah tahu ya banyak sekali alumni dari Fakultas Hukum USU yang sekarang sudah sukses, ada yang menjadi hakim, lawyer, udah juga banyak menjadi seperti saya ini kan saya biasa disebut legal influencer kan sama founder Dasar Hukum ID. Banyak Benar, juga rekan-rekan saya yang sudah sukses. Nah itu kenapa? Karena waktu saya kuliah juga dosen-dosennya itu sangat disiplin ya Grace ya. Pasti kalian teman-teman lainnya juga merasakan relate ya, Kak? Iya, disiplin dan juga bagaimana sih cara kita itu mengatur waktu itu juga. Tapi tergantung dari individunya ya. Iya sih, Kalaupun Kak. dosennya memaksa untuk disiplin dari kita juga ya susah ya kan Grace. Susah bener Kak, harus Iya. dibarengi dengan kemauan diri sendiri juga. Gitu. Terus ini kita lihat pengalaman dari sisi gimana nih, situasi kelasnya kak atau gimana? Mungkin pengalaman yang bener-bener gak bisa kakak lupain selama kuliah. Jadi ada satu momen yang tek gitu sampai sekarang. Masa-masa klinis sih. Oh, Klinis can itu relate. iya, di situ kan klinis baru-baru masuk jurusan, Iya. memikirkan judul skripsi. Bener, Kak, bener. Di situ banyak hal-hal yang harus kita siapkan nih, berkas-berkas Bener, sidang. bener. Belum lagi kalau nggak kompak timnya itu Bener, bakalan Kak. menjadi ya yang penting takut nanti ulang lagi. Takut BS ya, Iya, Kak? BS Iya, ya, BS. makanya. Jadi hal-hal itu yang membuat pressure juga. Tapi setelah melewati proses-proses itu kita harus langsung fokus, oke lanjut skripsi gitu kan, skripsian bener, dan Kak. lain-lain. Itu sih momen itu. Dan teman-temannya dan alhamdulillah mereka sudah pada sukses semua ya. Oh, masih hubungan nih Kak sampai sekarang? Masih berhubungan. Oh, oke. Dan kakak tuh dulu tuh komting selalu grup A. Hai teman-teman grup A. Terasa memang aura leadernya terasa. Dari dulu tuh emang komting ya. Jadi kayak oke. ya udah
itu sih pengalaman kalau misalkan komting itu berat ya sebenarnya, simple, tapi kalau misalkan dosen yang datang misalnya pasti Ya komting sih, ya, Kak. padahal kan Bener. atau misalnya ada bahan-bahan materi, tapi itu sih pengalaman yang nggak terlupakan Nggak di terlupakan Fakultas ya, Hukum Kak. USU. Tapi banyak sih perubahan fasilitas yang terjadi di Fakultas Hukum USU ini dari 10 tahun lalu. Dari 10 tahun lalu itu mungkin kita bisa lihat sekarang udah ada ruang podcast nih kan, udah Ini ada. salah satu bentuk perubahan besar ya, Kak. Iya, udah ada ruangan podcast, udah ada international class, Ya, udah bener, ada Kak. juga ruangan-ruangan yang sudah direnov gitu kan. Nah, itu hal-hal yang buat kakak amazed juga sih. Oh, ternyata sangat-sangat berkembang ya fasilitas yang ada di Fakultas Hukum USU. Dari UKM-nya sendiri juga sangat berkembang Iya, nggak sih, Kak? iya. Kalau kakak sih dulu kakak ikut di Imadana sih, karena Imadana. Oke, Ikatan Mahasiswa Hukum Pidana. Iya, Kak dulu Iya, Kak. sekretarisnya sih gitu. Jadi di Madana itu juga sudah berkembang. Jangan terlalu bahas pidana nanti kayak ini ya. promosi ya, lagi promosi departemen Sedangkan penontonnya rasanya. kan bukan dari pidana aja ya. Benar-benar. Maaf. Oke, lanjut Chris. Oke, jadi lumayan banyak nih ya Kak memori yang nggak bisa dilupain di Fakultas Hukum. Iya, terlalu banyak sih. Karena kok kita cerita mungkin lebih dari 30 menit ya. Iya bener, karena prosesnya bener-bener sehektik itu, apalagi waktu klinis ya Kak. Iya, tapi sebaiknya sih jangan terlalu ini ya, overwhelm gitu sih. Keluar kata-kata jaksel ya. Yang penting jangan terlalu stres karena itu proses. Namanya ya belajar itu pasti capek gitu. Ya oke Kak. Oke. Oke, nah kita masuk nih Kak ke pembahasan. Gimana sih pertama kali Kakak bisa tertarik gitu untuk memulai platform ini? Oke, kalau kita flashback tuh dari ini kan tahun 2020 tapi di bulan Oktober. Oke, Oktober 2020. Iya, tapi mulai hitsnya itu di awal tahun 2021. Oke. Jadi itu awalnya itu masih sedikit sih. Sekarang kan udah banyak ya platform-platform sosial media di Instagram. Kan nggak ada apa ya, kalau disebutin nama AdSense ya. Jadi yang lain lah, kita ketik hukum aja udah banyak kan akun-akun hukum gitu kan. Nah, jadi kakak tuh kemarin kenapa tergerak karena oh iya nggak ada ya yang membahas basic-basic dari hukum itu sendiri. Jadi targetnya itu kakak tuh maunya nggak dari Fakultas Hukum saja gitu, dari semuanya. Dan dengan kata yang mudah difahami. Jadi benar-benar bisa menjangkau Iya, gitu ya. itu awalnya. Dan niatnya itu dulu memang untuk kakak tuh suka kakak suka ngajar, kakak suka sharing gitu. Makanya kakak mau diundang juga di podcast ini. Oke, itu salah satunya. Saya suka berbagi ilmu untuk orang lain dengan cara yang praktis gitu. Oke, berarti target kakak nih, konten kakak bukan cuma dinikmatin sama yang paham hukum, tapi orang awam juga bisa mencerna isi konten kakak. Iya, kakak tuh maunya, makanya namanya dasar hukum. Jadi orang tuh nggak langsung mikir gimana, yang basic aja dulu, jadi nggak terlalu berat lah istilahnya gitu. Oke Kak. Nah, ketika kakak memulai dasarhukum.id ini, apakah kakak sendiri atau kakak ada tim atau bareng teman-teman nih, ayo join gitu atau gimana Kak? Awalnya itu sendiri, tapi sampai di penghujung tahun 2021 kakak mulai bentuk tim gitu. Di situ ada anak USU juga tuh dari tim kakak. Ada Dimas, ada dari Natali, ada dari Teguh juga, ada Amas Maulana gitu. Ada 4 orang nih saya. Nanti kemungkinan kayak kami buka batch internship kedua ya. Bisa jadi. Iya, dan fokusnya nanti adik-adik dari USU nih siapa yang mau masuk nih. Endorse ya. Udah di-spill dulu nih ya Kak. Udah di-spill dulu. Oke. Gitu. Awalnya sekarang udah ada yang dari Undip udah ada dari Presiden University, dari UI ada juga, terus dari universitas lainnya, dari Udayana juga ada gitu. Tapi kayaknya kalau dari USU ada slot tersendiri nggak sih Kak? Dari USU untuk secara batch kan ada orang dalam nih. Kayaknya akan ada ya untuk batch kedua ya, untuk Oke. lebih memudahkan koordinasi karena sekarang banyak event offline dan Iya, kita bener, Kak. kemarin kalau webinar kan kita itu dari Zoom aja oke. Kalau sekarang offline ini agak lebih susah kan. Banyak yang mau disiapin ya Iya, Kak? kayaknya kuotanya ini ibaratnya ini kuota undangan lah ya. Jalur undangan Iya, ya, jalur undangan orang itu dalam. batch kedua ini kayaknya jalur undangan 70% deh. Oh my god. Oh my god juga. Oke, keren ya Kak ya. Nah, kalau dari yang Kakak bilang sendiri gitu kan, dulu ketika Kakak merintis ini belum banyak nih platform dengan bidang yang sama dengan dasarhukum.id. Sekarang kan udah banyak nih ya Kak. Kalau dari dasarhukum.id sendiri gimana sih Kak strategi pemasarannya
biar platform ini tuh banyak dikenal orang gitu, terus banyak juga menjangkau orang. Pemasaran strategi marketingnya nih gimana? Strategi marketingnya itu konsistensi. Jadi harus ada identitas akun kita. Sebenarnya ini orang ini nge-follow Dasar Hukum tuh bagaimana sih? Kalau kakak itu konsep awalnya ya, sebelum nanti kami mau rebranding nih tentang Dasar Hukum. Okay. Jadi kakak kan selalu buat di bio itu cek highlight banyak materi. Nah di highlight itulah banyak sebenarnya materi, sedangkan di feed itu paling ya kayak pengantar hukum pidana, pengantar hukum adat internasional, atau kode administrasi perkara, atau mengenai pengantar ilmu hukum dan lain-lain, perbandingan, hanya sebatas itu. Tapi kalau udah mungkin kalian cek highlightnya, nah di situ udah lebih mendalam tuh pembahasannya. Supaya apa Kak buat gitu? Karena kadang-kadang kan kita itu nge-scroll Instagram tuh di waktu yang lenggang ya, disenggang atau bener, ketika mau tidur kalian nge-scroll. Nah, kadang kan kita follow satu akun, muncul tuh di bawahnya kan akun-akun lainnya. Nah, maksud kakak itu ketika orang nge-follow, kalau lihat feed kan jadi dia baca nge-scroll udah selesai kan. Kalau lihat materi takut lupa, lihat highlight takut lupa jadinya nge-follow gitu kan. Nah, karena itu jadi kan mereka nge-follow, nah udah besok-besok aja dia bacanya. Nggak tahu sih kakak bacanya duluan atau nggak. Yang penting kan dia udah follow juga. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau dulu ya kakak akuin waktu awal-awal buat itu algoritma Instagram itu enak sih, maksudnya nggak kayak sekarang kita nih nebak nih karena reels saja, dia main di reels kan. Iya benar Kak. Nah nanti pun kayaknya kakak bakalan banyak posting reels daripada di feed gitu. Jadi itu sih Grace yang harus kita pahami, bahwa digital marketingnya pun harus kita pelajari juga kalau mau buat akun, karena nggak banyak juga kakak lihat akun-akun yang mungkin masih merintis tapi bingung nih, ini gimana kok ada yang sampai ribuan, ada yang enggak. Itu iya benar-benar sih Kak. Itu karena awalnya juga nggak kebaca nih mau market tuh bagaimana. Misal ada akun hukum tentang merek, atau akun hukum tentang perdata, atau tentang hak waris gini. Gak masalah sih, misalnya dia tentang pembagian waris atau enggak tentang haki, followersnya cuma 200, tapi yang ngefollow itu betul-betul relate, deket sama dia. Jadi ketika dia misalnya membuat acara, langsung ya udah gitu, langsung daftar. Angka itu juga nggak untuk sekarang ya. Tapi alhamdulillahnya Dasar Hukum konsisten juga, sehari ya adalah 30, 35 gitu. Nambah followers baru ya? Iya, nambah followers. Kalau ada event tertentu atau kuis itu nanti kadang dia mau naik tuh 100 gitu-gitu per hari. Keren juga ya Kak strategi marketing dari dasarhukum.id ini sendiri. Nah, followersnya itu udah hampir 50.000 nih kan Kak? Per hari ini sih 46.200. Berarti sun 50.000. Amin. Nah, kalau dibilang media sosial itu kan nggak bisa lepas dari yang namanya kritik dan saran Kak. Ada juga pertanyaan atau head comment gitulah Kak. Gimana sih Kak dasarhukum.id ini menanggapi misalnya ada kritik dan saran di kolom komentar gitu, atau pertanyaan-pertanyaan, apakah langsung dijawab dari snap IG atau gimana? Kalau masalah kritik akhir-akhir ini banyak ya, karena Kak kapan nih upload feed gitu kan. Kak ini kalau udah jarang nih jawab pertanyaan dari story gitu, karena Kak dulu kalau ada nanya Kak langsung jawab kan via story. Sekarang itu udah sangat jarang, jadi banyak yang protes atau udah jarang buat kuis gitu kan. Mungkin karena kesibukan dan kurangnya koordinasi dengan para anggota tim kakak juga sih yang salah gitu kan. Nah, jadi itu sih kalau kritik. Kalau hate comment tidak ada ya, karena kami kalau Dasar Hukum ini konsepnya sih lebih kepada lebih dari kayak setiap ada isu langsung bahas ke pro dan kontranya. Misal ada undang-undang mengenai ada yang lagi dibahas, akan bahas pronya seperti ini, kalau kontranya ini kekurangannya ini. Jadi itu hate comment itu enggak. Dan yang kedua, kakak tuh selalu memperhatikan apa yang akan diupload, impactnya gitu ke depan gimana. Jangan asal upload tapi karena kakak anggap mungkin kemarin itu bukan nggak mau mengasih wadah aspirasi untuk mahasiswa sih, tapi lebih tepatnya lebih kepada mempermudah mereka untuk mengakses ini kalau kalian mau lihat yang kontranya seperti ini nih linknya, kalau lihat pronya seperti ini gitu. Dan dasarhukum.id sampai saat ini konsisten tidak ada terlibat atau tidak ada mau ikut ditunggangi partai politik manapun. Bener, jadi
kakak itu hati-hati sekali sampai kadang kak kok ngangkat tentang ini gitu kan, karena kita udah research dulu nih, jangan sampai kita posting ini ternyata menyudutkan Salah partai satu politik pihak ini gitu atau ya, yang Kak? ini, Iya, benar-benar. bukan nggak mau ikut isu karena kakak anggap ya udah deh yang lain udah ada panggungnya kok, yang lain udah ada yang bahas kok, Oke, maka iya, konsisten ya udah dasar hukum tentang ini. Tapi kedepannya kayaknya saya bakal lebih meng-approach dari teman-teman yang lain untuk mengedukasi nih, karena kan ntar lagi tahun politik juga. Bener. Jadi saya berusaha tetap netral walaupun banyak tawaran nih, ya tetap netral, dan bagaimana sih caranya kita itu melihat dari berbagai perspektif gitu. Karena agak susah sih, jangan sampai akun itu nanti akun ini buzzer ini, akun ini buzzer ini. Kak. Iya. Itu sih yang membuat banyak udah kita udah tahu lah akun ini gimana, akun ini gimana, bukan di bukan platform hukum ya, maksudnya jangan sampai orang itu menganggap bahwa ada di balik itu ada maksud kepentingan tertentu gitu ya, iya, Kak? Bener-bener. itu sih konsisten, jadi santai aja gitu, nggak jarang ada muncul hate comment gitu, dan kalau ada salah postingan langsung kami take down sih, gitu, langsung take down, langsung upload lagi yang baru, didesain lagi yang baru, typo aja langsung di take down, gitu caranya. Keren ya Kak konsepnya. Jadi dasar hukum.id ini tuh menyediakan sisi pro dan kontra begitu. Jadi Iya, ada dua pandangan. Keren. Nah Kak, selama membangun dasar hukum.id ini, apa sih tantangan terbesar yang kakak rasa tuh bener-bener struggle banget? Misalnya mikirin konten biar orang nggak bosan atau apa gitu Kak? Memikirkan konten sih, saya orangnya agak sih kayak perfeksionis. Jadi gimana ya kalau misalkan konten ini, kan konten dasar hukum tuh terakhir upload tuh kok nggak salah Juli tahun lalu, dan Agustus tuh waktu edisi hari kemerdekaan kita. Ya, benar. Lalu sisanya itu udah langsung flyer kakak jadi narasumber aja. Tapi dari materi karena kakak anggap kalau yang mau belajar pasti cek highlight deh, pasti mereka kepo, karena kan kakak itu ada masukkan beberapa sumber kan, banyak sih ebook di situ gitu. Nah, yang menjadi tantangan kadang-kadang kakak ngerasa ini gimana ya, kok kemarin itu seperti yang ini rame, kok yang ini enggak. Kadang-kadang mikirin itu sih, walaupun padahal kan sebenarnya kalau ngasih ilmu ini kan amal jariah ya katanya. Bener, ya. Makanya jadi kadang-kadang ngerasa kayak gimana ya, apa yang diperlukan dan apa yang tidak membuat orang sensi terhadap isu ini atau apa. Lebih mikir ke validitas kontennya dan kualitasnya sih, apa Grace. Berarti Gitu. setiap hari tuh tantangannya ada di situ ya Kak, Iya, mikirin dan mau konten apa. mikirin konten sama disertasi, mungkin itu yang membuat Sepertinya double ya tantangannya iya, Kak. padahal Oke. ya gitu deh, nantilah kita rebranding nih dasar hukum.id sesuai dengan kritik-kritiknya. Insya Allah nanti akan ada konsep baru dari dasar hukum.id. Nah masih berkaitan nih Kak dengan pertanyaan sebelumnya. Ilmu hukum ini kan ilmu yang dinamis nih ya kan Kak, berkembang begitu. Gimana kakak sebagai salah satu founder dari dasar hukum.id ini ngatasin ilmu hukum yang dinamis ini masih bisa relate dengan readers kakak di dasar hukum.id, jadi biar mereka nggak bosan gitu, karena sebelumnya kakak bilang sendiri bahwa bukan dasar hukum.id ini tuh bukan hanya mencakup orang-orang yang paham hukum tapi juga awam begitu kan Kak. Gimana sih Kak tipsnya gitu? Oke, sebenarnya kan dasar hukum.id ini juga mereply direct message kalau ada pertanyaan secara pribadi gitu, bukan hanya sebatas feed. Itulah kelebihan kami, kadang ada timnya juga untuk membalas reply gitu, tapi kadang-kadang kakak monitor juga sih, kakak baca juga. Nah, caranya itu adalah kalian bisa cek nanti di feed, itu kakak menyesuaikan tema yang sekarang ini dengan webinar yang kakak ambil. Jadi kan nggak semua webinar itu kakak ambil. Jadi sekarang kemarin tuh per September itu kakak mulai ambil webinar yang berkorelasi sama situasi sekarang gitu. Kayak ini bagaimana sih peran perempuan di kancah politik, atau bagaimana kaitan pencegahan kayak preventive money laundering di kalangan kita mahasiswa gitu kan. Nah, hal-hal itulah yang bagaimana sih cari ide terus gitu, karena gini, kalau kita misalnya upload nih, mungkin naikkan engagement rate-nya ya. Iya, benar. Sebenarnya itu juga nggak ada masalah sih, bukan kakak untuk melarang kalian untuk produktif, enggak masalah. Jangan gara-gara itu kalian upload 3 bulan sekali gara-gara, enggak, bukan gitu konsepnya. Maksudnya ada ciri khas tersendiri. Jadi begitu di-upload
kayaknya udah nambah 1 post nih, terus coba klik like gitu, di save gitu, gitu itu caranya. Dan untuk isu-isu tertentu yang dinamis kan, berkembang kan, misalnya ini lagi rame nih, kemarin rame tentang Omnibus Law, KUHP udah disahkan, apalagi gitu kan. Nah sekarang ini rame tentang mungkin untuk mensahkan RUU perampasan aset misalnya kan, itu berhubungan disertasi saya tentang itu. Nah itu nanti bakalan saya membahas tentang itu nanti di feed, atau nanti buat webinar yang berkaitan dengan itu. Nah gitu caranya Grace. Jadi apa ya yang membuat relate dengan situasi sekarang, atau connect-kan dengan event offline gitu, karena nggak semuanya audiens itu ada waktu untuk ngecek feed. Iya bener Kak. Sebenarnya kan itu ketika mau tidur atau di hari weekend gitu kan, di waktu senggang. Iya, tapi jangan fokus sama angka like sih, karena sekarang algoritma Instagram nggak ngerti tidak lagi. bisa dipercaya. Iya, gitu. Oke Kak, jadi setiap materi yang diupload itu pasti berhubungan dengan webinar yang akan Kakak laksanakan begitu? Enggak, maksudnya gini, materi yang saya upload itu basic, tapi kalau lebih dalam lagi biasa ada saya webinarnya. ambil, iya ada webinarnya gitu, Baik, keren atau juga event ya, Kak? offline gitu. Iya, oke. Nah, pertanyaan selanjutnya gini nih Kak, gimana sih Kakak bisa memastikan bahwa konten yang disajikan di dasarhukum.id ini merupakan akurat nih dan bisa dipercaya sama semua pembaca Kakak dan pengikut Kakak di Instagram? Oke, saya selalu fokus untuk gini, satu feed itu biasanya ada 10 slide. Dari satu kalimat aja kami itu research sampai ada, misalnya kalau di satu kertas tuh ada footnote-nya gitu, baru dimasukkan ke dalam, saya langsung kasih ke tim desain. Jadi nggak apa ya, sekarang ini udah gampang ya, kalian itu pakai AI aja udah tinggal klik udah ada kan. Nah Iya, tapi kan benar, kita, kalau saya sih masih kayak pakai zaman dulu sih, ambil dari buku, riset, diketik gitu kan. Berarti sangat akurat gini ya Kak? Kalau info sangat yang mungkin disajikan. ini ya, tapi lebih saya ambil beberapa referensi, baru dituliskan dan diubah menjadi desain yang ya udah terkini gitu. Nah, dasarhukum.id sendiri kan sudah mencapai followers hampir 50.000 Kak. Dan dari penjelasan Kakak sebelumnya, Kakak bilang memang Kakak tuh basicnya suka berbagi, suka mengajar, suka sharing-sharing info tentang hukum. Kalau dilihat dari goals Kakak di awal, apakah followers yang hampir 50.000 ini tuh udah memenuhi ekspektasi Kakak di awal ketika membangun dasarhukum.id ini? Oke, sebenarnya belum ya, karena cakupan yang ingin saya itu gimana ya bilangnya, bukan nggak pernah puas sih, tapi saya ingin lebih mencakup semua mahasiswa hukum secara nasional gitu kan. Memang udah ada di beberapa fakultas juga, tapi saya ingin dasarhukum.id itu dikenal secara internasional juga, jadi kayak perwakilan dari USU, baru perwakilan nasional, baru internasional. Nah itu goal saya, di mana dasarhukum.id itu bisa dikenal secara luas oleh masyarakat gitu. Lebih berdampak lagi ya Kak? Lebih ada impactnya lagi untuk pengetahuan dan bagi bangsa dan negara kita ini. Untuk masyarakat luas juga ya Kak? Oke. Nah, apa sih Kak yang membuat dasarhukum.id ini tuh sampai di titik ini gitu, di titik yang benar-benar kan udah bisa dibilang sukses nih ya Kak, udah banyak pengikutnya juga, udah ngadain webinar juga, udah ngadain konten-konten hukum yang bisa terpercaya juga kontennya. Apa sih Kak tipsnya gitu? Tipsnya konsisten, dan juga tips dari kakak itu rajin research untuk materi-materi kita, dan juga selektif memilih anggota timnya. Dan harus solid nih, harus solid. Dan awal-awal merintis itu memang jangan money oriented ya. Ini gimana ya cara ngambil untungnya, atau buat event atau gitu kan, ngerti, atau webinar gitu. Karena balik lagi ke tujuan awalnya, kita mau building untuk sama-sama sukses bersama tim ya. Ini lebih ilmu leadershipnya kan. Maksudnya bagaimana sih caranya biar sukses dan juga konsisten serta menghasilkan sesuatu yang berkualitas, daripada kalian tuh cepet-cepet tapi nggak tujuannya itu nggak balik ke tujuan awal. Pasti melakukannya itu agak berat gitu. Berarti orientasi awalnya itu jangan berorientasi pada uang gitu ya Kak? Iya, tapi lebih ke produktivitas dan pengalaman gitu. Dan tujuan awal ya memang niatnya mau berbagi kepada
orang hukum dan kepada Iya. orang awam juga gitu. Tapi ya, Kak? kalau misalkan bisa menghasilkan uang, bukan berarti kalian tolak juga. Ya, kenapa Iya, enggak kenapa gitu ya, enggak Kak? gitu kan. Tapi Oke. lebih jangan terlalu berorientasi itu, karena itu menghambat produktivitas di umur kita yang masih muda ini ya. Masih banyak yang bisa Masih dilakuin muda ya, Kak. kan? Iya. Masih banyak ide-ide Iya, ya. iya, Oke. gitu. Nah, dasarhukum.id ini sendiri cuman ada di Instagram atau ada di platform lain, Kak? Sebenarnya dasarhukum.id itu ada websitenya juga. Ketik aja dasarhukum.id di websitenya, tapi nanti akan di rebranding lagi. Jadi nanti kalian bisa nulis artikel kalian di situ. Oke. Jadi ada akunnya. Terus nanti kalau mau daftar jadi anggota bisa. Jadi bisa cetak kartu tanda anggota. Nanti tuh ini spill dikit-dikit nih. Nah, keren ya Kak, progres iya, ke depannya. karena Instagram kan udah banyak nih di Instagram. TikTok kurang aktif sih, cuman nanti akan lebih saya coba lagi research lagi bagaimana gitu. Tapi kan sekarang harus diperhatikan jangan sampai upload konten ternyata di komennya itu gimana sih ini timnya ini asal Iya, upload aja kan bener-bener, banyak. Kak, iya. Langsung kakak tuh terlalu mikirin itu Grace, makanya jarang ada upload konten. Jadi kayak ya itu sih hal itu, tapi kan beda orang kan beda-beda visi misi ya. Iya, gitu. Jadi kalau di TikTok belum ada nih, Kak? Udah Rencana ada, ke depannya? udah ada TikToknya, baru post 2 video. Oke. Itu dari tim dari Jakarta, dan dia juga memang udah seleb talk juga Oke. gitu. Mungkin kalian cek dasarhukum.id juga udah Bisa ada sekalian TikTok. promosi, Kak? Oke, jangan lupa follow TikToknya dasarhukum.id. Kalian tinggal search aja dasarhukum.id di TikTok. Oke. Tapi terkait konsep yang Kakak bilang di website tadi kayaknya menarik tuh, Kak. Iya, jadi kalian tuh bisa produktif kan. Jadi kalian ada akun sendiri gitu. Tapi tentu saja itu ada kayak diedit lagi lah, mana yang konten-konten mana yang tidak sesuai, karena kan kita harus juga taat hukum ya. Iya, gitu. bener, Kak. Dan akurat juga ya, Kak. Iya, Valid begitu iya, sumbernya. benar, ha. Oke. Nah, terakhir nih, Kak. Gimana sih pandangan Kakak melihat masa depan konten kreator hukum ini? Oke, pandangan saya sangat-sangat bersyukur dan sangat-sangat tertarik untuk bekerja sama dan mengadakan kolaborasi dengan akun-akun hukum lainnya, karena banyak mereka tuh curhat sama saya via direct message itu kayak, Kak gimana sih tipsnya, karena kalau begitu buat cuman berapa orang, cuman belasan orang aja, jadi nggak semangat nih gitu. Saya selalu bilang jangan berfokus pada angka, karena nggak pernah ada yang tahu di balik angka segini itu strugglingnya itu bagaimana gitu. Bener, Dan kita bener, nggak Kak. harus selalu membagi kesedihan kisah perjuangan kita tuh sama orang yang realnya itu bagaimana kan. Bener. Nah itu yang alasannya yang membuat saya betul-betul suka menyemangati mereka, dan mereka bilang, Kak sekarang udah followersnya segini, dan lucunya ini kan udah 2023, kemarin tuh 2020, awal-awal saya kenal tuh ada yang masih SMA, sekarang udah ada yang keterima di FISIP UI, Wah. udah ada keterima di UGM, jadi lucu-lucu apa ya gimana ya, saya tuh kayak bangga gitu, udah pernah kenal sama adik-adik itu. Berarti gitu. Kakak juga membangun interaksi dengan followers Kakak di Instagram? Iya, tapi saya akui 1 tahun terakhir ini saya jarang balas direct message ya, karena Iya, mungkin iya, sibuk juga. Saya tuh selalu dibilang sering berinteraksi gitu. Itu engagementnya. Tuh jadi saya nggak baku kata-katanya. Terima kasih atas pertanyaannya, gini enggak. Template ya, Kak? Iya, benar. Oke. Jadi kecuali sekarang untuk media partner ada template-nya. Nah, itu jadi karena ikhlas itu kali ya. Nah, itu ikhlas dan betul-betul jawabnya ya setahu kalian aja jawabnya. Kalau nggak tahu jangan dijawab. Jangan kalau nggak riset jangan dijawab, karena nanti itu jadi kasihan kan impactnya itu gitu. Oke, keren Kak. Nah, nih gimana nih Kak pesan Kakak kepada adik-adik atau kepada teman-teman nih yang dengerin podcast ini nanti tentang kalau mereka tuh mau bangun platform yang sama kayak Kakak, apa sih Kak pesannya? Yang pertama tadi jangan berorientasi pada uang. Terus kemudian apa Kak? Kemudian tetaplah kreatif, terus kalian itu harus research dulu. Jadi research, rewrite, terus ya udah langsung kalian itu post di sosial media, tapi betul-betul harus konsisten ya. Semangatnya itu konsisten, jangan lihat angka dulu. Dan tetaplah untuk selalu bangun tim yang solid untuk satu akun hukum.
to be honest sangat-sangat stres ya kalau sendiri kalau nggak ada timnya. Bener serius. Kak. Tapi kalau bersama tim yang tidak tepat lebih stres lagi nggak sih Kak? Iya, tapi disitulah jiwa leadership kalian itu dibentuk kan, bagaimana cara manage-nya gitu, begitu. Oke. Jadi dari yang Grace tangkap sendiri ada 3 hal yang kakak kasih tips gitu kan bisa ngebangun platform seperti dasarhukum.id ini. Yang pertama, jangan berorientasi pada uang, jangan berorientasi pada angka. Terus yang kedua itu tetap konsisten. Ya, angka followers. Angka likes, followers bener. Yang kedua itu jangan tetap konsisten begitu ya Kak. Tetap konsisten, tetap dan menghasilkan karya-karya setiap harinya. Do research terus, jangan di stop, selalu research dan Dan yang ketiga, temukan tim yang solid dan saling mendukung. Iya, benar itu. Oke, baiklah. Makasih ya Kak Hani udah hadir di sini bersama tim podcast hari ini. Kami tim podcast hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Hani udah mau sharing-sharing juga tentang gimana pengalaman kakak selama berkuliah dan juga sampai membangun dasarhukum.id ini. Udah ngasih tips juga kepada teman-teman gimana membangun platform hukum yang bisa sukses seperti dasarhukum.id. Baik, sama-sama Grace. Ya, Kak. Oh ya, tadi Kak katanya mau ada yang giveaway ya? Oh iya, Kak Hani mau adain giveaway untuk followers dasarhukum.id dan juga followers official Fakultas Hukum USU. Dimana nanti Kak Hani akan bagikan merchandise bagi anak Fakultas Hukum USU di rentang waktu angkatannya kayaknya angkatan 15 sampai 2023 aja. 15 ya Kak? 15, 8 tahun ya. Banyak nih saingannya berarti. Banyak. Nah, nanti kalian komen di kolom komentar ini, tag 5 teman kalian dan berikan komentar terhadap video ini gitu. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya dari official Fakultas Hukum USU juga. Iya, itu syarat utamanya. Nanti merchandise-nya ada mug, ada pulpen, ada notebook dan juga mungkin kemungkinan gratis bimbingan skripsi kali ya atau coaching akun hukum. Sepertinya gratis bimbingan skripsi lebih menarik ya Kak. Dua-dua aja sekalian. Oke. 5 orang ya. 5 orang yang beruntung ya. Oke. Baik, itu saja sih Grace kamu. Oke Kak Hani, terima kasih. Terima kasih teman-teman. See you on the next podcast. See you.